yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada seluruh keturunan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama saya membawa kita untuk melihat tentang tanah yang dijanjikan, yang Alkitab sebut sebagai tanah Kanaan. Tanah ini berdasarkan kesaksian firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan bersaksi tentang tanah itu. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya adalah negeri dengan gunung-gunung dan lembah-lembah yang mendapat air dari hujan langit. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan menjanjikan tanah pusaka bagi Israel, Tuhan sebagai gembala menjanjikan padang penggembalaan bagi domba-dombanya. Dia menjanjikan satu tempat. Dan tempat itu bukan tempat yang luas, bukan negeri yang luas. Kita tahu negeri atau negara yang sangat luas hari ini itu negara Rusia. Sangat luas, meliputi Eropa dan sebagian besar Asia. Tetapi kalau kita melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Israel yang dikenal dengan Arab Israel, tanah Israel, bukanlah tanah yang besar, bukanlah negeri yang luas, bukanlah tempat yang hebat. Bahkan tempat itu dikenal dengan tempat yang bergunung, pengairannya bergantung sekali dengan hujan. Dan ini berbeda sekali dengan tanah Mesir, tempat mereka tinggal hampir 400 tahun. Walaupun sebagai budak, paling tidak mereka melimpah air dan pengairan di Mesir. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menggembalakan mereka, memberikan tanah pusaka, tapi bukan tanah yang besar, bukan tempat yang subur, bahkan airnya tidak cukup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kanaan sangat bergantung pada hujan, sehingga mata orang Israel harus setiap saat tertuju kepada langit, memandang kepada Dia yang sanggup menurunkan hujan pada setiap musim. Saudara, bahkan pada zaman Abraham, satu ketika terjadi kelaparan hebat karena ada kemarau panjang. Pada zaman Ishak kembali terjadi kelaparan hebat karena ada kemarau yang panjang. Bahkan pada zaman Yakub dan anak-anaknya terjadi kemarau yang panjang dan kelaparan yang hebat. Sehingga saudara-saudara Yusuf harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum di Mesir. Saudaraku, tanah ini tanah yang betul-betul nyaris membuat umat gembalaan Tuhan kadang-kadang cukup, kadang-kadang kelaparan. Saudara, ini perlu kita renungkan. Bukankah ini kadang mirip dengan pengalaman umat Tuhan hari ini? Ya maunya kita itu berdoa sekali, hasilnya cukup makan 10 tahun. Nah itu maunya kita. Maunya kita itu berpuasa hari ini cukup untuk kebutuhan seumur hidup. Maunya kita minta berkat, ya Tuhan berikanlah kami berkat untuk 10 tahun. Sehingga kami tidak perlu berdoa lagi. Tetapi dalam pengalaman hidup kita, sama persis seperti pengalaman Israel, mereka harus setiap saat bergantung kepada Tuhan. Dan itulah maksud Tuhan, memberi mereka tanah yang sangat bergantung kepada air hujan. Berbeda dengan Mesir. Mesir terkenal dengan tanah yang subur karena waktu air sungai Nil melimpah membawa sedimen dan endapan. Sehingga kita tahu dalam sejarah Mesir itu memberi makan kerajaan Roma. Mengapa juga Tuhan tidak menjanjikan Mesopotamia? Bukankah Abraham dari sana? Mengapa pula Tuhan memanggil Abraham keluar dari Mesopotamia pergi ke Kanaan? Bukankah lebih baik kalau Tuhan memberikan negeri itu? Karena negeri itu diapit oleh 2 sungai, Efrat dan Tigris. Tanah yang sangat subur, melahirkan peradaban besar. Kita tahu Babel besar lahir di sana, Persia lahir di sana, Media lahir di sana, dan kita tahu kerajaan-kerajaan besar sesudahnya lahir di sana. Mengapa
mengapa Tuhan memberi warisan yang sangat kecil dan juga minim dengan sumber daya? Karena Tuhan Sang Gembala itu mau mata umatnya selalu memandang kepada Dia, bergantung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat slide yang kedua. Tuhan mengajar mereka bahwa hidup tidak ditopang oleh sistem manusia. Kita ingat waktu iblis menggoda Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari Allah. Sehingga Tuhan mengajar orang Israel bahwa mereka hidup bukan hanya dari sistem manusia, tetapi dari kemurahan Tuhan setiap musim, setiap saat. Sehingga mata mereka tidak boleh menang. Mereka tidak boleh melirik kepada Allah-Allah bangsa lain. Mereka hanya boleh berharap kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka berharap kepada Tuhan, di tempat yang kering itu pun mereka bisa memperoleh kemakmuran dan kebaikan. Sekarang kita lihat fakta yang kedua. Tuhan memberi warisan tanah Israel tepat secara geografis di jalur konflik global sejak zaman dulu. Ada bangsa-bangsa besar di sekeliling tanah Israel sejak zaman dulu. Kalau kita lihat peta Israel, ada Asyur di utara, ada Babel di timur, ada Mesir di selatan. Bahkan dari zaman ke zaman, penguasa berganti penguasa. Tidak ada konflik besar tidak melibatkan tanah Israel. Waktu Babel ingin menguasai seluruh dunia, dia harus menaklukkan Israel. Waktu Mesir ingin menaklukkan seluruh dunia, dia harus melewati Israel. Bahkan zaman Alexander Agung, the Great Alexander, dari tanah Yunani yang jauh, waktu dia ingin menaklukkan dunia, dia pergi ke sebelah timur. Dia harus menaklukkan tanah Israel. Mengapa? Karena Tuhan menempatkan orang Israel tepat di tengah-tengah persimpangan tiga benua antara Eropa, Asia, dan Afrika. Dan pada zaman Daud menulis kitab Mazmur, ada tiga kekuatan besar. Ada tiga kekuatan besar. Di benua Afrika ada Mesir sebagai kekuatan besar. Di benua Asia ada Babel, ada bangsa-bangsa Persia, ada bangsa-bangsa Asyur menjadi kekuatan besar. Tetapi di bagian utara, di negeri-negeri yang sekarang menjadi tanah Turki, ada bangsa-bangsa kuat, kekaisaran-kekaisaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga negeri itu sering dilanda konflik. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan menggembalakan umatnya dan menempatkan mereka di tempat yang sangat berbahaya? Sangat berbahaya. Kalau kita membaca Imamat pasal yang ke-26 ayat 6, Aku akan memberikan damai di negeri itu, sehingga kamu akan membaringkan dirimu dan tidak ada yang mengejutkan kamu. Saudara, aku bayangkan janji Tuhan. Sepanjang mereka berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah konflik, tanah peperangan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan damai. Saudara bayangkan, Tuhan menjanjikan damai di tempat yang paling berbahaya. Kurang bahaya apa? Dari zaman ke zaman sampai hari ini, konflik di sana tidak pernah berhenti. Beberapa waktu lalu saya punya teman pergi ke Israel. Dan saya katakan, bagaimana aman? Oh aman. Bahkan kami tidak mendengar dentuman senjata. Tanah itu dikaruniakan keamanan di tengah konflik global. Kalau kita melihat bahwa Mazmur 20 ayat 8, sebagian orang memegahkan kereta dan sebagian orang memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama. Pemazmur dengan sungguh-sungguh dia mendeklarasikan ada banyak kekuatan besar yang bisa mendatangkan konflik dan mara bahaya. Dan mereka bisa kapan saja berperang di tanah kita. Mereka memegahkan kekuatan militer. Tetapi pemazmur mengatakan,
kita memegahkan Sang Gembala Agung kita. Kita memegahkan Tuhan. Ayat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan menunjukkan bahwa damai bukan berasal dari geografis terbaik. Damai itu berasal daripada siapa yang menjadi gembala saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman bangsa Israel menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Tatkala Tuhan menjadi gembala kita, jangan takut, jangan gentar. Memang BBM naik, jangan gentar, jangan takut. Memang dolar naik, jangan gentar, jangan takut. Pak Prabowo saja tidak takut, masa kita anak Tuhan lebih takut? Presiden, kita anak raja di atas segala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apabila orang lain memegahkan sumber daya, memegahkan koneksi, mereka tidak takut menghadapi krisis ini karena mereka mungkin punya deposit yang cukup besar. Tetapi saudara hadapi apapun tantangan hidup demi nama Tuhan sebagai gembala. Yang ketiga, fakta yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu orang Israel mewarisi tanah perjanjian itu, mereka masih dikelilingi berbagai bangsa. Dan bangsa itu bangsa yang tidak menyembah Allah. Ada bangsa Mesir menyembah Ra, mereka menyembah Osiris, mereka menyembah Isis, mereka menyembah Horus. Ada bangsa Kanaan menyembah Baal, menyembah Asyera, menyembah Asitoret. Ada orang Filistin menyembah Baal-zebub. Ada orang Asyur menyembah Issatar, orang Babel menyembah Marduk, Moab menyembah Kamos, Aman menyembah Molok, Aram menyembah Rimon, Persia menyembah Asurama. Israel persis minoritas di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal. Bukankah itu mirip dengan pengalaman? Tetapi saudara, ini yang luar biasa. Mungkin kita masih bertanya, mengapa Tuhan mengirim bangsa ini menggembalakan mereka di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah? Bahkan persis mereka semua penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa saya katakan bahwa bangsa Israel hidup di tengah budaya Kanaan. Di negeri sekitarnya mereka hidup dengan penyembahan berhala dan amoralitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-23, janganlah kamu mengikuti kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari hadapan. Sebelum mereka masuk negeri itu, Tuhan sudah memberitahu ada ancaman bagi imanmu. Orang-orang yang ada di sekeliling para penyembah berhala, janganlah kamu mengikuti kebiasaan mereka, tingkah laku mereka, penyembahan mereka. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan mengirim orang Israel tepat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah? Bukankah itu mirip dengan pengalaman gereja dan orang percaya? Istilah gereja lahir dari kata eklesia, bahasa Yunani, yang artinya jemaat. Apabila itu artinya jemaat, maka itu artinya saya dan Bapak Ibu. Dan eklesia itu artinya orang-orang yang ditarik dari kegelapan kepada terangnya, lalu dikembalikan ke tengah-tengah kegelapan menjadi cahaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Israel dipanggil, ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama seperti saudara saya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan satu bangkit dan runtuh, tetapi Israel tetap berdiri sampai hari ini. Saudara tahu berapa banyak penganiayaan dan pembakaran terhadap Alkitab dari zaman ke zaman, tetapi kekristenan tidak pernah punah sampai Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena Gembala Agung kita adalah Gembala yang sama yang memelihara Israel. Dia juga memelihara Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hari ini kita minoritas, kita ada di tengah-tengah masyarakat dan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam bagi masyarakat di mana kita ada. Janganlah tergoda oleh kehidupan masyarakat.
baiklah kita menerangi kehidupan di tengah masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, fakta yang terakhir, wilayah Israel itu kecil dan sempit. Saudara, kalau kita lihat wilayah Israel itu sangatlah kecil. Saya coba cek fakta, itu hanya 1/4 Pulau Jawa. Kecil sekali. Dan dari utara sampai ke selatan hanya 470 km kurang lebih. Di beberapa tempat lebarnya ada yang 10, 15 kilo sampai 100 km. Terutama di bagian selatan itu sangat sempit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat fakta ini, janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid. Saudaraku, ada 2 umat Tuhan hari ini di muka bumi yang menjadi saksi. Sebagaimana kitab Wahyu mengatakan, ada 2 hambaku, yang satu adalah pohon zaitun, yang satu adalah pohon aras. Satu melambangkan Israel, satu melambangkan gereja. Kita dua-dua adalah umat Tuhan. Israel mendapat warisan yang sangat kecil. Sangat kecil. Dan waktu murid-murid pertama tidak sebanyak orang Kristen sekarang. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakku telah berkenan memberikan kerajaan itu. Israel memang kecil, tanahnya kecil, penduduknya sangat kecil, tetapi dia dipelihara oleh Sang Gembala. Biji sesawi juga kecil, tetapi biji sesawi dipelihara, digembalakan oleh Sang Gembala. Wilayah yang kecil dan sempit, namun dipilih oleh Tuhan. Jangan takut, saudara. Israel unggul dari masa ke masa. Umat Tuhan, Bapak Ibu juga bisa unggul apabila kita memandang kepada Gembala kami. Saudara, kalau kita lihat 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berilmu, yang kecil, yang bodoh, yang dianggap sederhana, yang tidak punya apa-apa. Tuhan pakai, Tuhan pilih. Saudara, kalau kita lihat Israel hari ini, apa bandingannya dengan Amerika? Bandingannya dengan China. Tetapi mengapa Tuhan menggembalakan umatnya? Hanya sepotong tanah yang kecil dengan jumlah yang sangat sedikit. Karena dia ingin menunjukkan kepada dunia, siapapun yang ada dalam genggaman, maka dia akan menjadi perkasa oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan saya sampaikan, Tuhan menggembalakan Israel di tanah yang keras supaya mereka tetap hidup dekat dengan Gembala. Pengalaman hidup kita juga, waktu kita mulai nyaman, kita mulai kurang bersyukur, kita mulai jarang berdoa, kita mulai lupa baca Alkitab, kita mulai kurang bersekutu. Karena apa? Kita diberkati dengan luar biasa. Suatu ketika saya berjumpa dengan anak muda kami yang kami layani karena sudah lama tidak bergereja. Saya tanya dia, kemana dek? Aduh, terima kasih Pak Pendeta. Doa Pak Pendeta, pekerjaan saya banyak, sekarang saya jadi manajer. Jadi hari Minggu pun saya turun kerja. Waduh, lalu apa kerinduanmu? Saya ingin kembali bisa beribadah. Perkara sepele, tinggal saya kembali berdoa supaya Tuhan kembalikan jabatan yang lama. Jangan Pak. Saudara, dalam hidup kita seringkali Tuhan izinkan tantangan dan masalah, bukan hanya dihadapi jemaat, dihadapi oleh hamba Tuhan. Kami mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Setiap kali tantangan menerpa, saya merasakan betul saya berdoa lebih khusus. Saya menyanyi meneteskan air mata. Saya membaca firman seolah-olah Tuhan berbicara langsung. Saudara, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Dia menggembalakan Israel, memberi tanah yang keras, yang sempit,
yang penuh konflik supaya mereka bergantung. Saya dan Pak Yan ini kalau berdoa minta helikopter, pasti Tuhan kasih. Tapi pertanyaannya ini BBM mahal. Tuhan bisa memberkati kita bahkan sangat banyak. Tetapi jangan lupa, kadang berkat menjebak kita. Berkat tidak salah, tetapi sikap hati kita tidak salah. Kekeringan membuat orang Israel berdoa. Ancaman membuat mereka berjaga. Tekanan bangsa lain membuat identitas mereka dipertajam. Dan keterbatasan membuat mereka belajar. Saudara, ini menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Kalau kita masih banyak tantangan, pasti itu Tuhan sayang. Jangan takut Ibu Retno, kalau masih ada sakit, itu artinya Tuhan sedang memperhatikan. Kita seperti Israel, tempat yang genting, yang nampaknya berbahaya, tetapi disitulah pemeliharaan kita sangat nyata, sangat nyata. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.